Saya bicara potensi hasil dan hasil real yang pernah dicapai. Untuk padi ini hasil real yang pernah dicapai itu bisa menghasilkan 12 ton per hektar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama channel Dharma Tani ya teman-teman, bapak-bapak. Pada kesempatan hari ini saya berada di lahan padi Satria 09 yang beberapa hari yang lalu sebagian file videonya sudah saya upload, dan hari ini kita akan melihat langsung ya, mereview pada musim hujan, karena di sini musim hujan ya. Semoga padi ini tahan kerebahan. Sebelum melanjutkan video ini, silahkan teman-teman dan bapak-bapak untuk mensubscribe channel ini, dan jangan lupa menekan tombol tanda loncengnya supaya bapak-bapak sekalian mendapatkan notifikasi pemberitahuan saat channel ini memposting video terbaru. Tentunya video yang bermanfaat untuk kita semua dan para petani pemula. Beginilah kondisi hari ini ya bapak-bapak. Ini kurang lebih umurnya 70 berapa ya, 71 atau berapa, saya lupa, 70-an hari. Ini adalah padi Satria 09. Kalau kita melihat malainya, ini bapak-bapak, ini malainya panjang ya. Ini isinya 300 sampai 350-an butir per malai, dan bisa dilihat ya seperti itu. Ini sudah mulai menguning, dan alhamdulillah meskipun pada musim hujan, karena seminggu ini terus-terusan ya hujan setiap malam, bahkan siang pun juga hujan. Dalam kondisi seperti ini padi ini masih bertahan ya, tidak rebah, alhamdulillah. Prediksi saya tidak sanggup lagi menahan angin, ternyata masih bertahan karena padi ini posturnya cukup tinggi. Dan yang di tepi ini silakan bapak-bapak lihat sendiri, untuk anakannya produktif ya. Anakannya itu sekitar 20 sampai 30-an anakan per rumpun. Dan ada beberapa yang masih hijau, ini mungkin sulaman ya, barangkali kemarin terganggu sama hama keong atau hama orong-orong. Sebagian ini sulaman masih hijau, dan itu bisa dilihat ya bapak-bapak. Ini penampakannya secara dekat, ini bentuknya. Gabahnya ini tidak akan kalah besar ya dengan Inpari 32, sudah saya bandingkan. Cuma saya tidak membandingkan secara dengan visual video ya. Sudah saya bimbang, bulir padinya ini lebih besar dan lebih panjang dari Inpari 32. Untuk anakannya sendiri ini bisa dibilang mengimbangi ya dengan Inpari 32. Dan perlu saya ulas lagi, padi ini adalah padi spesialis untuk lahan asam ya, karena lahannya ini lahan asam, lahan rawa yang tak ada hujan. Jika memang musim hujan seperti ini banjir, jika musim kering tidak ada air ya. Dan ini penampakannya, bulirnya ini besar-besar. Cuma daun benderanya ini tidak menutupi seluruh bagian malainya ya, seperti ini. Kalau untuk potensi hasil, saya bicara potensi hasil dan hasil real yang pernah dicapai. Untuk padi ini hasil real yang pernah dicapai itu bisa menghasilkan 12 ton per hektar. Cuma itu tidak bisa menjadi acuan bahwasanya akan bisa menghasilkan angka sekian di setiap daerah. Tentunya banyak faktor yang mempengaruhi, teknis tanam, cuaca, ataupun sumber daya manusianya, bahkan rezeki kita masing-masing. Begini penampakannya. Ini ulat ya bapak-bapak, itu ulat sundep atau penggerek batang.
jadi bukan potong leher. Kalau untuk potong leher saya belum temukan. Di area ini belum saya temukan satu male pun yang terkena potong leher, meskipun ini tanpa fungisida. Seperti ini. Posturnya ini kurang lebih tingginya ini sekitar 110 sampai 120 cm. Cukup tergolong tinggi juga. Dan alhamdulillah meskipun ditanam pada musim hujan, padi ini masih tergolong seperti ini. Untuk mengenai rasa nasi padi ini tetap ciri khas pulen ya, kesukaan kita semua. Tentunya tidak perlu khawatir padinya tidak enak dimakan, ini pasti enak dimakan padinya. Berasnya maksud saya, padinya ya belum enak. Kalau berasnya nanti sudah dimasak menjadi nasi pasti enak. Inilah padi Satria 09 bapak-bapak. Ini padi asli khas dari tanah Aceh ya. Jadi padi ini tidak bersertifikat dan tidak disertifikasi, dan padi ini adalah padi galur lokal atau padi lokal daerah tertentu ya. Ini dari daerah Aceh. Seperti ini, dan ini padi ini masih jarang ditanam ya. Jarang ada petani yang menanam padi ini karena untuk pembenihannya atau pengenalannya masih terbatas. Jadi masih sebatas komunitas saja yang menanam padi ini. Nah, di channel ini saya memperkenalkan kepada teman-teman dan bapak-bapak semua, jika ingin berbudidaya atau mencoba menanam, boleh nanti bapak mencoba dan menanam. Perlu diingat, saya tidak akan menjanjikan hasilnya itu sebagus apa, karena sesuatu hasil itu akan dipengaruhi oleh usaha kita masing-masing tentunya ya. Tidak mungkin padi ini bisa menjanjikan hasil yang luar biasa, karena benih ini hanya akan menunjang 25% saja dari harapan kita ya untuk berbudidaya. Yang 75% itu terbagi menjadi beberapa faktor. Salah satunya adalah yang pertama rezeki kita, sumber daya manusia itu artinya adalah usaha kita sendiri, serta alam itu banyak faktor yang mempengaruhi, termasuk musim atau mungkin serangan hama. Itu bisa dikategorikan faktor alam ya. Mungkin padi kita mungkin bagus atau sudah seperti ini, tidak tahu kalau kita ada cobaan. Bisa saja ini bisa diserang hama langsung habis, gagal panen, ataupun kena banjir. Itu kan faktor alam, itu mempengaruhi rezeki kita. Seperti ini. Untuk ketahanan padi ini cukup tahan, dan ini bisa dilihat ada yang kuning-kuning seperti ini. Ini kan bakteri ya. Ada satu rumpun ini kena bakteri, ternyata masih bisa mengisi ya, masih bisa berproduksi, tidak macet. Biasanya kalau padi yang terkena bakteri itu macet ya, keluar malainya itu macet, cuma separuh gini, biasanya separuh ini yang keluar, yang sisanya itu di dalam, yang tidak keluar, macet. Jika ada pertanyaan mengenai padi ini, silahkan bapak-bapak bertanya. Jika ada kesempatan dan saya sempatkan, akan membalas atau menanggapi pertanyaan bapak-bapak sekalian mengenai padi ini. Untuk potensinya sudah saya sebutkan, bahwasanya potensinya yang sudah pernah didapat itu bisa menghasilkan 12 ton. Barangkali mungkin di daerah bapak-bapak sekalian bisa lebih ataupun mungkin bisa kurang dari yang pernah dicapai. Ya mudah-mudahan saja bisa menghasilkan lebih ya, minimal bisa lebih unggul dari biasanya yang bapak-bapak tanam. Seperti ini.
Ini perbandingannya dengan padi tetangga. Ini impari sebelah ya. Di video sebelumnya sudah saya bagikan, yang sebelah ini adalah impari Nutrizing seperti ini, dan ini kena bakteri, jadi banyak yang rusak ya. Ini bakteri, sepertinya tidak tahan dengan bakteri, karena di daerah asam rawa seperti ini identik dengan serangan bakteri seperti yang di sebelah ini kena bakteri. Bisa dilihat perbedaannya, yang di sebelah sana juga bisa dilihat. Mohon maaf ada pemberitahuan ini SMS yang mengganggu suaranya. Nah, ini Satria 9 seperti ini bapak-bapak. Dan yang sebelahnya ini adalah impari zinc ya, Nutrizing. Mudah-mudahan hasilnya nanti juga bagus. Ini lahannya kurang lebih berapa ya ini? Kalau 2000 meter mungkin tidak ada ya. Nanti coba kalau kita panen, kita review hasil panennya ya. Dalam kondisi seperti ini, mudah-mudahan hasilnya masih cukup bagus ya. Karena di daerah ini, daerah rawa ini, rata-rata produksi padi ini hanya sekitar 5 tonan ya bapak-bapak per hektarnya. Karena tidak ada petani yang menanam 1 hektar, karena sawahnya ini terbagi menjadi banyak petani. Sampai di bawah sana itu ada kurang lebih satu kelompok ini 22 hektar ya, dan yang di kelompok di bawahnya itu lebih 20 hektar juga, 40 hektaran lebih, dan hasilnya rata-rata adalah 5 ton per hektarnya. Untuk padi ini nanti kita bisa review kira-kira hasilnya bisa melebihi padi biasanya atau biasa saja, atau mungkin bahkan menurun. Mungkin sudah cukup ya video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk bapak-bapak semua, dan jangan lupa terus mendukung channel ini, terus selalu subscribe channel ini, dan jangan lupa menekan tombol lonceng itu untuk membunyikan loncengnya saat channel ini memposting video baru. Tentunya bapak-bapak akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan bahwasanya channel ini memposting atau mengupdate informasi terbaru, tentunya informasi tentang budidaya padi sawah tentunya ya bapak-bapak. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, rekan-rekan, bapak-bapak semua yang selama ini telah mendukung channel ini hingga hari ini. Karena tanpa anda semua, tanpa bapak-bapak semua, channel ini bukan apa-apaan. Dan tentunya dengan dukungan partisipasi bapak-bapak semua akan menambah motivasi saya untuk selalu berkarya, memberikan informasi-informasi yang bermanfaat, tentunya masih dalam bidang pertanian padi sawah. Baiklah, sampai di sini dulu video hari ini. Mungkin ini video mereview Satria 09 yang terakhir sebelum nanti video panen. Jika sempat saya membagikan, insya Allah saya bagikan. Jika memang tidak sempat, nanti saya bagikan melalui postingan di history ataupun di grup Facebook ya bapak-bapak. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.